Bas. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ikhwan akhwat, selalu sebelum kita memulai materi kajian kita, taklim mingguan kita di dalam majelis Tathir yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah, diberikan di atas kita kepakan-kepakan sayap malaikat yang mengucapkan istighfar selalu kepada kita semuanya insyaallah. Selalunya kita hadiahkan kepada guru besar kita Al-Ustaz Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi dan juga muassis hadal majlis Al-Ustaz Ahmad Rusdi bin Zain Al-Idrus, semua saudara kita, orang tua kita baik yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, teman saudara kita semuanya, ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah wa ila amwatil mu'minin wal mu'minat al muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Al-Fatihah wa qablaha salawat. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi antiqni bil huda wa alhimni taqwa. Wa akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di dalam proses penyempurnaan diri kita pada bulan Rajab sudah kita lewati. Mudah-mudahan dari kita juga minimal satu hari sudah melakukan puasa di dalam bulan Rajab, bulannya Allah, bulannya istighfar. Di dalamnya ada nisfu Rajab, ada Lailatul Raghaib min arba'atil hurum. Di dalam 4 bulan-bulan suci kita saat ini diberkahi oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan diri kita masuk ke dalam bulan Sya'ban. Di dalam bulan Sya'ban pun terdapat banyak bonus-bonus untuk ampunan, bonus-bonus yang kalau kita lihat malam nisfu Sya'ban adalah malam yang lebih baik dibanding 60 tahun kita beribadah. Sampai pada puncaknya nanti Lailatul Qadar khairun min alfi syahr atau 83 tahun. Itu merupakan sebuah bonus-bonus yang tidak pernah dimiliki oleh umat-umat nabi-nabi manapun selain umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa akhirnya di dalam bulan-bulan suci yang kita hadiri, kita hidupi di dalamnya, termasuk saat ini yang kita masuk di dalam bulan Sya'ban adalah bulannya Rasulullah. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Kenapa akhirnya bulan Sya'ban menjadi syahrul Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Tidak lain karena ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, turun pada bulan Sya'ban. Itulah kenapa ini menjadi salah satu bulan yang menjadi koridor terbesar untuk Rasulullah berbakti kepada umatnya. Apa yang sudah diberikan Rasulullah di dalam setiap tahun di dalam masa kehidupannya. Bahkan kalau kemarin kita melihat Yaumul Bi'tsah
di dalam bulan Rajab, 27 Rajab, di dalam nisfu Rajab, ada amalan Ummu Dawud. Semua itu terjadi karena memang apa yang menjadi tugas Rasulullah sudah diwejantahkan, sudah dilakukan semuanya komplit selama masa kehidupan Rasulullah. Itulah kalau kita agak sedikit bisa mengkaji lebih dalam kenapa tidak dinamakan Isra Mi'raj, karena sesungguhnya Isra Mi'raj yang dilakukan Rasulullah di dalam masa kehidupannya menurut riwayat Ahlul Bait tidak kurang dari 120 kali Rasulullah itu naik turun ke arsy-Nya Allah. Jadi kenapa malam itu 27 Rajab bukan malam Isra Mi'raj menurut Ahlul Bait adalah Yaumul Bi'tsah, karena malam itu melebihi dibanding semua naik turunnya Rasulullah, karena malam itu adalah malam diutusnya Rasulullah mulai masuk ke dalam fase kehidupan yang lebih berat, fase kehidupan yang tidak pernah ditemukan di dalam setiap para nabi sekalipun sepanjang kehidupan umat manusia. Sehingga Yaumul Bi'tsah menjadi salah satu malam yang juga mulia. Di dalamnya kita harus banyak-banyak zikir, sholawat dan istighfar, karena kita ingin mengikuti frekuensi Rasulullah yang ada di pada 27 Rajab kemarin. Jadi kalau kita mendengar Rasulullah hanya sekali saja asra dalam satu malam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, itu adalah satu metode. Bahasa agak sedikit analoginya ke zaman sekarang, angkutannya Rasulullah itu ketika mau ke Sidratul Muntaha itu dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa baru naik. Tapi perlakukannya ini tidak hanya sekali, melainkan tidak kurang dari 120 kali, sehingga Rasulullah jelas clear siapa saja yang sudah di surga dan siapa saja yang sudah ada di neraka, itu Rasulullah melihat. Karena di dalam lapisan-lapisan langit Sidratul Muntaha itu sudah terlihat siapa saja malaikat-malaikat yang memegang nyawa-nyawa. Kelihatan nanti semua takdir-takdir di antara semua umatnya Rasulullah. Kenapa? Itulah akhirnya Rasulullah di dalam khutbah terakhirnya di Haji Wada disebutkan, aku ini teks yang mungkin insya Allah nanti satu waktu kita akan membahas khutbahnya Rasul di Haji Wada. Jadi ayat terakhirnya ketika Ghadir Khum itu ada khutbahnya Rasulullah yang begitu dahsyat, yang kalau kita baca sedikit itu di dalam ziarah kita ke Raudhah insyaallah di Madinah, kita akan merasa kehadiran Rasulullah saat itu. Di dalam salah satu teks khutbahnya Rasulullah disebutkan, sungguh aku ini tahu siapa saja kalian ini yang masuk surga dan neraka, tapi karena aku ini nabi, li'utammima makarimal akhlak, jelas akhlakku, aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata ini. Siapa yang bisa diangkatlah ini nanti Ali Qasimul jannati wan nar. Dialah yang mencintainya mukmin dan yang membencinya munafik. Karena kapasitasku menjadi nabi harus menjadi teladan, tapi mencintai Ali tidak semua orang bisa. Mencintai Ali hanya untuk orang-orang mukmin yang hatinya tidak pernah goyah akan hal-hal duniawiyah. Itulah ikhwan akhwat di dalam fase kenabian Rasulullah yang mungkin kita melihatnya 23 tahun saja, dari umur 40 sampai umur 63. Itu menurut saudara kita ahlu sunnah, mungkin selama 40 tahunnya ini Rasulullah ngapain? Rasulullah nganggur atau seperti apa? Nah ini di dalam Ahlul Bait jelas, dari umur sebelum lahir sampai meninggalnya Rasulullah itu hadisnya, riwayatnya dari keluarga Nabi lah yang paling clear, yang paling jelas mengenai siapa sosok Rasulullah
dan bulan Sya'ban, bulannya Rasulullah, untuk kita harus mengkaji lebih dalam tentang siapa sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Sya'ban syahri, kata Rasulullah pada dalam forum-forum Sya'ban, di setiap hari di bulan Sya'ban disebutkan Sya'ban adalah syahri. Apakah kalian tahu, wahai saudaraku, wahai kerabatku, wahai sahabatku semuanya, apa makna Sya'ban? Menurut Imam Ja'far As-Shadiq, Abu Abdullah As-Shadiq alaihi salam, Sya'ban adalah ranting dari pohon yang hanya tumbuh di bulan ini. Jadi ada pohon tuba, akarnya itu dari surga, dan ranting-rantingnya ini menurut dalam kaidah bahasa Arab, Sya'ban adalah ranting-ranting dari pohon tuba. Kalau Rajab kemarin kita mengerti secara literasinya, apa makna Rajab adalah sungai yang terbuat dari susu, dan Rajab ini adalah nama sungai nanti yang diminum oleh mereka yang melakukan amalan-amalan di bulan Rajab, pasti mendapatkan sungai Rajab. Adapun Sya'ban, cara kita mendapatkannya sampai ke sana ini kita harus bergantung kepada satu pohon yang namanya adalah pohon tuba. Di dalam pohon tuba ini ada kurang lebih, kalau Al-Fakir jelaskan satu persatu ini, satu riwayat ada 30 ranting bulan Sya'ban. Apa saja amalan-amalan yang harus dilakukan di bulan Sya'ban, dan amalan itu kalau kita kerjakan satu saja sudah berhasil kita masuk di dalam ranting Sya'ban itu. Dan amalan yang paling mudah, yang paling bisa kita lakukan sama-sama, bareng-bareng, kita juga bisa kasih kepada saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, adalah untuk berpuasa dan yukaffir. Shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Shalla ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjum. Karena ranting-ranting inilah, hanya melewati pohon tuba inilah kita bisa naik, kemudian ditarik melewati pohon namanya pohon tuba, dan ranting-rantingnya adalah namanya Sya'ban. Juga bulan ini kata Rasulullah tumbuhnya pohon zakum. Dijelaskan di dalam surat Al-Waqi'ah, sering kita baca bagaimana zakum ini dia bibitnya tumbuhnya itu dari neraka dan menarik ke bawah. Benar-benar aks, lawan dari pohon tuba adalah pohon zakum, yang juga di dalamnya ada Sya'ban, tapi dalam persepsi yang negatif. Kalau kita tidak melakukan semua amalan-amalan Sya'ban, ranting-ranting di pohon tuba, maka tidak lain kita masuk di dalam ranting zakum. Falnaudzubillah min dzalik. Itulah ikhwan akhwat, minimal sediakanlah satu hari kita untuk berpuasa dan bersolawat di dalamnya minimal 1000 kali. Coba kalau belum pernah kita bersolawat, duduk sebanyak mungkin kita bersolawat di dalam satu hari ini. Tes kapasitas kita ini, kira-kira satu hari bisa berapa banyak kita bisa baca solawat pakai tasbih, yang dengannya dijanjikan oleh Rasulullah, bukan janji kalimat dari saya, dari Al-Fakir, tapi janjinya Rasulullah, barang siapa yang yukaffir sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad dan kemudian berpuasa di dalam bulan Sya'ban, pasti dia akan masuk di dalam ranting-ranting itu. Itulah kemudian di dalam bulan Sya'ban banyak sekali kaidah-kaidah yang nantinya Al-Fakir akan bahas. Inti dari bulan Sya'ban ini adalah sholawat. Dan sholawat Sya'baniyah hanya ada di bulan Sya'ban, yang nanti akan kita bahas. Tidak kurang dari ada 7 makna sholawat Sya'baniyah.
Nanti teksnya akan Al-Fakir kirim, insya Allah nanti akan di akhir dari pembahasan bulan Sya'ban ini kita akan baca bareng-bareng untuk bisa mendapatkan pahala dari bersolawat Sya'baniyah. Dibanding setelah kita mengetahui bahwa surat solawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi turun pada bulan ini, dan bulan ini kita untuk diperbanyak solawat. Ada khusus amalan solawat Sya'baniyah, tidak seperti bulan Rajab. Kalau kita tahu bulan Rajab itu setelah kita selesai sholat ada amalannya, ada doanya, ya man arjuh likulli khair wa amanu sahatu inda kulli syar. Itu kalau di bulan Sya'ban tidak ada. Jadi bulan ini khusus untuk kita memperbanyak dua, solawat dan munajat Sya'baniyah. Puncaknya kapan? Puncaknya nanti di nisfu Sya'ban. Insya Allah 1 minggu lagi kita akan mengetahui makna nisfu Sya'ban, dan ada rahasia besar kenapa Maulid Al-Imamul Hujjah ada di malam nisfu Sya'ban. Insya Allah nanti akan kita bahas di malam nisfu Sya'ban. Nah, di dalam bulan ini, bulan diturunkannya salawat, bulan di mana kita mengetahui ranting-ranting yang harus kita capai, amalan-amalan yang harus kita kerjakan. Juga bulan Sya'ban adalah bulannya Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Di bulan ini, di dalam hari-harinya Rasulullah yang berpuasa penuh dari bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan, khususnya di bulan Sya'ban Rasulullah memberikan muhadharah, ceramah-ceramah, mengajak cucunya Al-Husain hampir setiap hari ngasih tahu, khususnya di bulan Sya'ban karena kelahirannya Imam Al-Husain alaihissalam. Lihat ya, ini anakku, Husainun minni wa ana min Husain, itu bukan sekali dua kali Rasulullah, tapi di bulan Sya'ban ini terus itu disampaikan oleh Rasulullah agar semua sahabat-sahabatnya, mereka yang mendengarkan melekat, lihat mukanya, lihat nanti serbannya akan kukasih kepada cucuku ini. Jangan kalian, bahasa Jawanya, ojo dia papak no ini berlianku ini. Sudah diwasiatkan betul di dalam bulan Sya'ban, yang kalau ikhwan akhwat kita lihat di dalam 1 minggu terakhir ini kita masuk di hari ke-8. Mulai 1, 3, 4, 5, 6 itu adalah kelahiran-kelahiran manusia-manusia Karbala. Semuanya ada di dalam pre 1 sampai 15 Sya'ban. Yang pertama kelahiran Sayyidah Zainab hari 1 Sya'ban. 3 Al-Imam Husain alaihissalam. 4 Al-Fadl Abbas. Lalu kemudian yang kelima itu ada Imam Ali Zainal Abidin. Yang keenam ada Qasim ibn Hasan Al-Mujtaba. Nanti tanggal 11 ada Ali Al-Akbar. Jadi mengingatkan kita untuk mengetahui perjuangan Al-Imam Husain. Bahkan nanti di dalam salah satu amalan nisfu Sya'ban ada juga salah satu amalan ziarah Imam Husain ghairul masyhurah. Ada amalan kenapa kita di dalam nisfu Sya'ban itu tetap harus kita membaca ziarah kepada Imam Husain alaihissalam, karena tidak berguna semua amalan kita kalau tidak mengenal Sayyidis Syabab Ahlil Jannah. Fungsinya kita ini mengangkat dari pohon tuba kita dari dunia naik ke atas surga. Di atas surga kita tidak kenal siapa yang punya surga, ya maaf harus mengetahui lebih dalam. Anda masuk ke dalam satu kota, Anda nggak tahu siapa bupatinya, nggak tahu lurahnya, nggak tahu apa, lama-lama diusir, lama-lama Anda nggak tahu siapa nanti ini. Itulah kita harus bisa mempersiapkan diri, cocok atau tidak kita masuk ke dalam surganya Allah. Sudah dikasih tahu nanti tipikal manusia-manusia surgawi ini yang seperti ini. Dan mereka yang melakukan puasa dan sholawat di bulan Sya'ban falahul jannah, titik. Nggak ada panjang-panjang, nggak ada banyak sekali Rasulullah memberikan kaidah nanti akan ghafarallah dzunub. Tidak perlu itu semuanya. Rasulullah hanya menyampaikan satu kalimat singkat,
masuk surga. Barang siapa yang bersolawat, memperbanyak solawat dan berpuasa di bulan Sya'ban. Tentunya melalui proses. Jangan kemudian kita hanya membanggakan satu proses ini saja tanpa kita konsisten. Itulah kenapa seringkali kita harus bersyukur atas nikmat Allah. Seperti ini, kajian-kajian kita ini adalah hal-hal yang harus kita nikmati untuk kita bisa syukuri lebih dalam, karena nanti akan dipertanggungjawabkan nikmat Allah engkau dustakan atau tidak ini. Tidak semua orang bisa mengerti bulan Sya'ban itu bulan yang mulia. Tidak semua manusia bisa mengetahui, bahkan sudah dikasih tahu pun masih cengkal, masih mereka menolak. Sama aja kayak bulan-bulan lain. Bulan Sya'ban, kenapa tidak bisa tersirami hati mereka, otak mereka, pikiran mereka? Karena memang ada beberapa amalan yang tidak dilakukan secara konsisten, sehingga akhirnya berubah-ubah. Itulah ada makna 7 hari kalau kita tahlil, ada makna 40 hari, ada makna 100 hari. Hal-hal yang kalau kita lakukan itu ternyata memiliki efek yang besar terhadap diri kita. Kenapa Ramadan itu harus kita berpuasa 30 hari dan 31 enggak 28? Kenapa kita harus berpuasa itu dari pagi, dari sahur sampai malam, bukan sampai maghrib ya. Jadi waqti musyama ilal lail. Artinya apa? Artinya semua ketika kita berpuasa harus melakukan 5 waktu sholat kamil, tamam. Jangan kita buka puasa dulu, karena ini perintah puasa. Tidak pernah Rasulullah mendengar azan langsung buka, padahal azannya Ahlul Bait pasti lebih malam. Tapi Rasulullah tetap mendahulukan sholatnya. Jadi bagaimana kita menjaga puasa kita ini? Di dalam puasa kita ini waktu sholat kita juga terjaga. 5 waktu sholat tidak dibatalkan. Apabila ada uzur ya mungkin harus kita lakukan. Contoh ada buka puasa bersama, bukan waktu maghribnya kita ikuti bareng, tapi kita harus cari waktu untuk sholat terlebih dahulu. Atau saat kita di perjalanan mungkin sudah tidak kuat haus, sebisa mungkin ada bacaan-bacaan untuk kita mendahulukan buka puasa. Tapi bin ahsanil sunnahnya Nabi adalah kita untuk sholat terlebih dahulu. Kita akan bahas nanti di bulan puasa bagaimana tentang fikih-fikih Ramadan. Hingga akhirnya di dalam sholawat Sya'baniyah yang bisa kita diskusikan lebih dalam kajian kali ini insyaallah, dari Al-Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Di dalam salawat ini tidak kurang dari 6 macam ma'rifah, filosofi dan hikmah yang harus kita ketahui lebih dalam. Dan akhirnya kita minta rezeki yang banyak di bulan Sya'ban ini untuk orang dan kelompok yang sedikit rezekinya, agar kita bisa bantu mereka. Jadi gunanya kita meminta Allah meluaskan rezeki kita tidak lain adalah untuk membantu yang lain. Jadi konsep sosialis, konsep pemerintahan yang Islam tidak sama seperti komunis yang menganggap dirinya harus sama rata, tapi setiap yang memiliki effort tertentu, ada usaha tertentu, maka harus diberikan haknya. Itulah kenapa ada di dalam fikih kita ada konsep humus, ada konsep zakat fitrah, ada sedekah, ada hal-hal yang lain untuk kita bisa ngerem keserakahan diri, agar nanti
tidak kemudian naik harga yang lain. Jadi kalau kita lebih dalam mengetahui apa fungsi humus adalah untuk satu, tidak inflasi mata uang kita ini. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah. Satu pemerintahan Islam yang kalau semuanya dituruti tidak akan ada yang namanya inflasi atau deflasi. 100.000 10 tahun yang lalu sampai 10 tahun yang ke depan nilainya sama, harganya sama, beras itu sama. Kalau kita bisa humus, kalau kita bisa fitrah, kalau kita bisa sedekah, karena tidak banyak yang menjadi gap utang dari negara ini. Bedanya kita punya negara yang berujung kepada berkiblat kepada barat, kita mengakui adanya pajak. Sebesar-besarnya pajak pun dilakukan, itu masih ada manusia yang greedy, masih ada manusia yang serakah, yang dia punya uang lebih banyak ditabung di satu bank yang lain yang lebih banyak, tidak dibagikan, yang akhirnya menjadikan nilai mata uang kita itu tidak ada harganya. Inilah fungsi dari humus, dan kita minta kepada Allah di bulan ini memperbanyak, meluaskan rezeki kita untuk apa? Untuk membagikan kepada yang membutuhkan. Fungsi utama dari kita untuk mencari rezeki, kita mungkin bisa studi banding dengan orang-orang yang beragama Konghucu misalnya. Mereka sudah tidak takut mengumpulkan duit, mereka takut untuk tidak ngasih makan orang. Itu pikiran orang. Kalau kita lihat agama Konghucu ya, bukan Buddha, bukan Hindu, mereka berpacu pada satu nabi namanya Confucius. Ajarannya namanya Confucianism. Amalannya, rukun imannya, rukun agamanya cuma 3. Yang pertama sedekah. Jadi kalau kita lihat orang Konghucu itu pasti dia walaupun utang mereka harus ngasih makan sama orang, karena mereka takut kena karma kepada dirinya. Pagi dia kasih makan orang, siang, malam mau tutup itu harus kasih sedekah atau kasih makan. Yang kedua sama orang tua, birrul walidain, mereka luar biasa sekali. Takut mereka dengan senioritas itu. Dan yang ketiga adalah kalau kerja, manjada wajada itu sudah dahulu dilakukan oleh mereka ini. Jauh sebelum Nabi kita mengucapkan manjada wajada, Imlek ini udah 2550 tahun, sudah lebih lama dibanding kita punya Hijriah 1400 tahun. Itulah mereka menganggap kerjanya mereka itu benar-benar niat. Kalau kerja itu yang benar. Nah, beda seperti kita punya kehidupan, kerja sedikit dibilang rodi, dibilang romusa, dibilang yang lain. Ini satu prinsip yang memang saya asar pulang, sebelum duhur berangkat asar pulang. Ini kerjaan kita yang akhirnya banyak dari kita punya bangsa kita ini bahkan tidak bisa compete, tidak bisa berkompetisi dengan Cina, dengan Tiongkok dan lain sebagainya. Itulah yang menjadi 3 hal di mana Rasulullah menyuruh kita untuk belajar ke negeri Cina, itu pun ada sebabnya yang kemudian dibesarkan di dalam Islam. Nah, 6 makna sholawat di dalam sholawat Sya'baniyah ini insya Allah akan kita baca dahulu, baru nanti kemudian kita jelaskan satu persatu. Ikhwan akhwat, ikuti al-faqih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, syajaratin nubuwah wa mawdi'ar risalah wa mukhtalafil malaikah wa ma'dinal ilmi wa ahli baitil wahyi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, al-fulkil jariyah fil lujajil ghamirah ya'manu man rakibaha wa yaghraku man tarakaha, al-mutaqaddimu lahum mariq wal mutaakhiru anhum zahiq wal lazimu lahum lahiq
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-kahfil hasin wa ghiyathil muttarril mustaqim wa malja'il haribin wa ismatil mu'tasimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad salatan kathiratan takunu lahum ridha wa lihaqqi Muhammad wa ali Muhammad adaan wa qada'a bihawlin minka wa quwwatin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad at-tayyibin al-abrar al-ahyar alladhina awjabta huquqahum wa faradta ta'atahum wa wilayatahum. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa'mur qalbi bi ta'atik wa la tukhzini bi ma'siyatik warzuqni muwasa'ata man qadarta alaihi min rizqik bima wasa'ta alayya min fadlik wa nasharta alayya min adlik wa ahyaitani tahta dhillik wa hadha shahru nabiyyika sayyidi rusulik Sya'ban alladhi hafaftahu minka birahmatin wa ridwan alladhi kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yadha'bu fi siyamihi wa qiyamihi fi layalihi wa ayyamihi bukhu'an laka fi ikramihi wa i'damihi ila mahalli himamihi. Allahumma fa'inna ala al-istinani bi sunnatihi fihi wa naili syafa'ati ladayhi. Allahumma waj'alhu li syafi'an musyaffa'an wa tariqan ilaika mahya'an waj'alni lahu muttabi'an hatta alqaka yawmal qiyamah anni radiyan wa an dhunubi ghadiyan qad awjabta li minka rahmah wa ridwan wa anzaltani darul qarar wa mahallil akhyar. Ini adalah salawat Sya'baniyah yang ujungnya adalah kita meminta mahallil akhyar. Kita minta kepada Allah untuk merdeka lahir dan batin di bulan ini. Bagaimana seorang mukmin, bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada umatnya di bulan ini untuk bisa benar-benar mengetahui makna dari sholawat Sya'baniyah, karena sebenarnya sholawat inilah yang pertama kali turun untuk dibaca umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Umatnya Rasulullah itu pertama kali mendapatkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Perintah sholawat adalah sholawat Sya'baniyah. Yang pertama tadi kita baca Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad syajaratin nubuwah, sholawat dari pohon kenabian. Yang tadi telah kita bahas bersama, pohon kenabian ini adalah pohon Tuba yang kemudian memiliki cabangnya, rantingnya atau Sya'ban yang turun ke bumi ini. Dan cabang-cabang tersebut, Sya'ban tersebut tadi ini adalah
amal perbuatan yang banyak rantingnya untuk mengangkat semua kita ke surga dari contoh syajaratin nubuwah, dari semua pohon kenabian yang ujungnya adalah Nabi Adam dan sampai akarnya adalah Rasulullah, daun-daunnya adalah semua keluarga Ahlul Bait, dan pohon buah-buahnya adalah a'immah. Ini adalah yang dinamakan syajaratin nubuwah, untuk kita kemudian tahu apa nama pohonnya, yaitu pohon tuba, dan untuk kita bisa menikmati rindangnya pohon, manisnya buah, dan kuatnya ranting-ranting untuk kita ikuti. Syajaratin nubuwah, makna dari bulan Sya'ban itu dimulai dari pohon kenabian yang diawali Adam dan diakhiri oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini yang juga termaktub di dalam suhuf-suhuf Adam, suhuf-suhuf Ibrahim, suhuf-suhuf Musa yang kemudian menjadi kitab Taurat, suhuf-suhuf kemudian disempurnakan menjadi kitab Zabur, Taurat, Injil, dan kemudian yang paling sempurnanya adalah Al-Quran. Semuanya adalah syajaratin nubuwah yang diturunkan di bulan ini, dan untuk kita ketahui bersama siapa akarnya dan siapa ujungnya. Yang kedua adalah sholawat bahtera keamanan, wa malja'il arifin. Maksud dari bahtera ini apa? Setiap kali kita membahas safinah, bahtera, malja, itu diperumpamakan seperti Ahlul Bait yang juga memiliki kapal yang luas. Ya'malu man rakibaha, tadi telah kita bahas, yang menaikinya pasti selamat. Sama seperti kita melihat cerita dari Nabi Nuh alaihi salam, barang siapa yang menaikinya, karena tidak ada lagi keselamatan itu hanya dimiliki oleh bahtera Nabi Nuh. Tidak ada satupun daratan yang ada, tidak ada satupun tempat di bumi ini yang selamat kecuali bahteranya Nabi Nuh alaihissalam saat itu. Dan Ahlul Bait kamitsli safinatin Nuh, karena setelah Rasulullah kemudian syahid, a'immah semuanya kemudian syahid, kita harus mengetahui kapal mana yang paling besar untuk kita naiki. Itulah kenapa ayat kursi kita harus baca sampai tamam. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samiun alim. Untuk kita bisa menaiki urwatul wuthqa, tali yang kemudian dilempar, tidak seperti Nabi Nuh yang kemudian melemparkan tali-talinya kepada mereka yang ingin selamat. Saat itu hanya keluarga dan orang-orang yang terpilih dari Nabi Nuh, tidak untuk Ahlul Bait. Kapalnya Safinatul Husain, Safinatul Ahlul Bait, akbar wa ausa, lebih besar, lebih luas dibanding Safinatul Nuh alaihi salam. Dan lagi kemudian memberikan pertolongan urwatul wuthqa kepada mereka yang ingin naik ke kapalnya Ahlul Bait. Adalah perumpamaan bahtera keamanan dari Imam Ali Zainal Abidin kemudian mensyarahi sholawat Sya'baniyah ini, simbolik dari kendaraan yang penuh rintangan, badai dan topan di tengah samudranya kehidupan. Oleh karenanya sholawat ini juga harus menjadi bahtera keamanan dalam menuju pantai yang abadi, yaitu surga, untuk menjumpai manusia-manusia surga. Nanti insya Allah Al-Fakir akan kirim ini sholawatnya ke kita, punya grup Majelis At-Tadhir. Insya Allah ini minimal kita baca sehari sekali untuk kita bisa mendapatkan pahala sholawat yang banyak insya Allah. Syajaratin nubuwah yang pertama, untuk kita bisa mengikat bahwa sholawat ini dasarnya adalah jelas semua para nabi-nabi
itu juga merupakan mengucapkan bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nabi yang kalau kita bahas mungkin letter luck-nya adalah Rasulullah, tapi Allah juga mengucapkan solawat kepada nabi-nabi yang lain. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Dan setiap nabi pun mereka akhirnya bersolawat kepada nabi yang utama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya solawatnya Allah adalah dengan rahmat, salawatnya malaikat dengan istighfar, dan salawatnya umatnya Muhammad adalah doa atau talabus syafa'ah. Yang ketiga, salawat Sya'baniyah ini yang juga bermakna benteng penjagaan, di mana Imam Ali Zainal Abidin menjelaskan setiap orang yang tidak membaca salawat tidak memiliki penjagaan dari keamanan dari musuh, setan, jin maupun manusia. Yang selalu kerjanya adalah yukhawifu awliya. Jadi orang yang selalu memperbanyak sholawat, was-wasnya akan turun. Takut-takutnya tadi ini, yuwaswisu fi sudurinas tadi ini mulai turun dengan kita selalu mengucapkan sholawat, utamanya sholawat Sya'baniyah ini. Dan di antara semua yang paling ditakuti oleh manusia adalah cinta dunia. Takut kehilangan dunia yang merupakan ujung dari setiap hal yang kita takuti bersama. Siapa dari kita yang tidak benar-benar tidak takut kehilangan dunia kita? Inilah yang menjadi salah satu contoh mengucapkan sholawat yang paling benar. Susah untuk kita bisa memisahkan bagaimana setiap kita ini untuk tidak bisa cinta kepada dunia kita ini harus kita sholawati lebih dalam. Karena rezeki ini sifatnya tidak lain mengejar setiap hamba-hamba Allah. Salah kalau kita kemudian mengejar rezeki. Kita nyari rezeki itu adalah satu terminologi yang salah, karena sebenarnya semuanya sudah diatur kepada posnya masing-masing. Dan posnya rezeki, malaikat pembawa rezeki ini udah ada di setiap diri kita. Pertanyaannya, kitanya lari atau tidak? Seringkali kita lari di dalam rezeki. Bagaimana wujud kita lari? Jarang kita sholat malam, subuhnya bolong, ibadah-ibadah kita masih kurang. Ya, kayaknya rezeki ini harus kita cari, padahal sebenarnya satu perumpamaan inilah yang hal-hal yang amalan-amalan yang kita tidak lakukanlah yang membuat diri kita jauh dari malaikat rezeki tadi. Ada salah satu sahabat datang ke Imam Shadiq alaihissalam, "Ya Imam, ana mau coba istikharah." Nah, kalau kita dulu bisa istikharah dengan Ustadz Rusdi, dulu di zaman imam-imam istikharah itu juga dilakukan oleh sahabat-sahabat imam. "Ya Imam, ana ingin melakukan satu perjalanan seperti ini perjalanan bisnis, perjalanan usaha. Apakah ana harus jalan atau tidak? Harus dilakukan apa tidak ini? Perjalanan ini kira-kira menguntungkan atau tidak?" Kata Imam Ja'far Shadiq, "Tidak. Anda akan rugi." Tapi karena sahabat ini kemudian melihat, loh ini sudah jelas, ana hanya cukup tinggal terima uang lah bahasanya. Sudah deal, sudah cuma tinggal ngambil uang. Tapi kenapa Imam Ja'far ini akhirnya melarang? Dia tetap lakukan perjalanan itu, dia tidak mengikuti perintah Imam Shadiq. Seminggu setelah berjumpa dengan Imam Shadiq, kemudian dia pulang dan ke Imam Shadiq, "Ya Imam, akhirnya ana berhasil dalam usaha ini. Tapi engkau bilang ini ana punya bisnis tidak berjalan. Bagaimana ini, Kaif?" Disebutkan oleh Imam Shadiq, "Naam, benar. Dalam uang dunia Anda mendapatkan itu, tapi dalam satu perjalananmu engkau kecapean, akhirnya subuhmu lewat, dan itulah yang merugikanmu nanti di akhirat."
Yang kau dapatkan saat ini, duitmu itu tidak bisa menggantikanmu nanti. Dia akhirnya beristighfar kembali, mengqadha subuhnya lebih banyak. Dan dia hanya karena tidak sholat subuhnya itu tadi, dia anggap sudah berhasil. Tapi engkau bayar nanti ini pakai uangmu di akhirat, tapi membayar 2 rakaat subuhmu itu tidak akan bisa terbayar. Itulah mengapa aku melarang. Ada satu hal yang engkau tidak bisa dapatkan untuk hal yang lain yang remeh. Ini kata Imam Shadiq alaihissalam. Kita mungkin bisa mencernanya agak lebih lama, tapi ibadah kepada Allah ya yang paling penting untuk kita lakukan. Semuanya ini benar-benar tidak ada gunanya. Sehingga jadikanlah, kalau kita baca di dalam doa kumel, waj'alni min abidika nasiban indak. Lalu kemudian kita baca apa? Min doaika wirdan wahida. Kita jadikan semuanya ini menjadi satu wirid yang wahid, yang komplit, yang satu, yang kalau kita baca ini kita tidak akan kehilangan step-step ibadah kita. Karena ada beberapa hal yang kita baca, nanti besok kita tidak baca. Kita luput baca ziarah Asyura, kita luput baca doa sobah. Nah, itu hal-hal yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan kita secara masif. Gak hanya kecil, tapi dampaknya ini panjang. Nah, kita minta di dalam doa kumel itu, kita minta ibadah kita ini wirdan wahida, yang paling utamanya adalah sholat. Antara kehidupan kita ini tidak lain antara subuh, duhur, asar, maghrib, isya, subuh lagi, tahajud, itu semua kita adalah waktu sholat. Itulah kenapa para mufassir, para filosofi Islam, Ahlul Bait mengatakan hidup manusia ini benar-benar sependek antara azan dengan sholat. Azan dengan qomat, azan dengan sholat, itu waktu yang pendek. Seringkali kita antara subuh sampai duhur tidak kerasa ini, sudah tiba-tiba duhur, sudah tiba-tiba asar, tiba-tiba maghrib, kadang sudah masuk Jumat lagi. Dan itu ternyata ketika kita sedikit melihat konsep waktu yang ditemukan di dalam Islam, yang dijelaskan oleh Imam Ali Zainal Abidin, an-nas niyamun fa idza matu intabahu. Nanti dia kalau mati baru sadar, melek dia ketika mati. Kemana saja saya selama hidup ini. Sama halnya kayak kita dari rumah ke tempat kerja naik motor, tiba-tiba sampai. Loh, sudah sampai. Kita sudah ada autopilot di dalam mapnya kita ini, sudah ada autopilot. Begitu juga yang kita lakukan sehari-hari. Pertanyaan utamanya adalah kapan kita sadar, intabeh dari amalan-amalan yang kita lakukan selama ini. Itulah yang namanya waktu. Dan Islam sangat menghargai waktu ini. Al-waktu qasayf. Bahkan Allah bersumpah atas nama waktu di dalam surat Wal Asr, di dalam surat Asr. Innal insana lafi. Dan itu juga kenapa akhirnya Imam Mahdi dinamakan sahibul asri waz zaman. Nanti akan kita bahas di malam nisfu Sya'ban. Julukan utamanya Imam Mahdi ini, kenapa wahai yang pemilik waktu dan pemilik zaman. Apa maknanya dari sahibul asri waz zaman, insyaallah akan kita bahas di nisfu Sya'ban. Nah, salawat yang pertama syajaratin nubuwah, yang kedua adalah bahtera keamanan, safinah, maljaul arifin, yang ketiga adalah benteng penjagaan untuk setiap kita yang bersalawat, menjadi benteng dalam diri kita. Yang keempat, salatan dzikran katsira. Kita tadi mengucapkan dalam salawatnya Sya'baniyah ini, membaca salawat satu ini dihargai 1000 kali kita bersalawat. Di bulan Sya'ban sambil kita berpuasa, salawat ini dikali-kali lipat. Dan tidak ada satupun amalan yang tidak dipertanyakan, yang pasti diterima kecuali sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Itulah kenapa di dalam hadis-hadis ketika kita bersolawat harus mengucapkan yang lantang, yang keras ketika kita bersolawat adalah untuk menghilangkan sifat-sifat kemunafikan, sifat-sifat yang pura-pura, sifat-sifat yang bisa nasihat tapi tidak melakukan dirinya sendiri. Itu hilang semuanya ketika kita mengucapkan solawat dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang untuk kita bisa kaji lebih dalam. Juga artinya zikran katsira. Nah, yang kelima salawatut thayyibin. Salawat yang mengikuti manusia. Contoh dari mereka ketika mereka bersalawat pasti mereka thayyibin, abrar, ahrar, ahyar. Setiap mereka yang bersalawat, output dari bersolawat, hasil dari mereka bersolawat itu harus thayyibin, harus jadi manusia yang lebih baik, harus menjadi manusia yang berlomba-lomba akan kebaikan, dan harus menjadi manusia yang ahyar. Kalau solawat kita belum menjadikan diri kita menjadi manusia yang lebih baik, solawat kita belum menjadi manusia yang lebih abrar dan lebih ahyar, lebih merdeka, kita masih terkekang akan sesuatu, maka salawat kita berarti masih belum berdampak. Salawat kita belum ikhlas. Salawat kita, kata Imam Ali Zainal Abidin, masih belum mengenal sosok siapa manusia yang kita salawati. Dan salawat seperti itu yang masih belum tahu bagaimana salawat yang menginginkan rahmat yang terus menerus hingga hari yang abadi nanti. Kita tidak tahu bahwa di dalam perumpamaan salawat kita ini ternyata memiliki makna-makna yang dalam untuk kita bisa lakukan lebih jelas, lebih clear. Yang terakhir adalah salawat wa'mur qalbi. Kita bersalawat, kata Imam Ali Zainal Abidin, adalah salawat untuk memerintahkan hati kita ini. Kita ketika bersalawat wa'mur qalbi bi ibadati, makhluk rohani yang memimpin semua anggota tubuh kita ini, ruh kita juga kita ajak salawat dengan kita mengucapkan wa'mur qalbi tadi ini. Salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa'mur qalbi bi ta'atik. Jadi kita memerintahkan, tidak hanya kita bersalawat, kita mengajak kita yang lain untuk bersalawat, tapi hati kita pernah enggak kita ajak untuk bersalawat? Wala tukhzini bi ma'siyatik. Bagaimana cara kita salawat? Wa'mur qalbi bi ta'atik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa'mur qalbi bi ta'atik wala tukhzini bi ma'siyatik. Dan jangan biarkan diriku ini untuk bermaksiat. Warzuqni muwasata rizq. Dan kita bersalawat untuk minta rezeki yang banyak. Bima wasa'ta alayya min fadlik. Engkau suruh ya Allah untuk kami memberikan rezeki kami kepada orang yang lain, maka luaskanlah rezeki kami. Itu salawat dahsyat, salawat sya'baniyah ini. Wa nasyarta alayya min adlik wa ahyaitani tahta dhillik. Dan untuk kemudian engkau anugerahkan diriku ini menjadi orang yang bersikap adil, dan engkau hidupkan diriku ini kepada tahta dhillik. 6 makna salawat sya'baniyah yang menjadi titik berat atau garis bawah, bottom line dari pentingnya kita masuk di dalam bulan Sya'ban ini. Nah, masih ada sedikit, kurang lebih 3 menit Al-Fakir akan tutup dengan pembahasan. Ada satu pertanyaan dari ikhwan yang menanyakan bagaimana, dan ini kemudian ternyata setelah Al-Fakir kaji lebih jauh menjadi salah satu kitab, jadi salah satu diskursus yang luas, perbedaan antara ujian dan bala. Insya Allah hanya 5 menit saja.
Ini Al-Fakir nukil dari satu kitab Ilalus Syara'i yang sering Al-Fakir sampaikan, bagaimana orang Yahudi yang bertanya kepada Imam Ali dan kemudian dijadikan buku oleh Syekh Saduq tentang ibtila wal imtihan. Apa bedanya ujian dengan bala? Banyak sekali kita ketika komplain dalam kehidupan kita, ini sebenarnya masih ujian atau ini mungkin bala. Apa yang kemudian bisa membedakan antara ujian dengan bala? Apakah yang diturunkannya kemudian itu merupakan pembeda? Kayak kita misalnya, kita mungkin bisa diturunkan bala, tapi tidak bala kepada Nabi, tidak bala kepada imam, itu namanya ujian. Ada hal yang mengatakan seperti itu, tapi di dalam Ilalus Syara'i disebutkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib, kemudian dilestarikan oleh Imam Ja'far As-Shadiq ketika ada salah satu umat Yahudi yang bertanyakan apakah sebab diujinya para nabi dan para mukminun. Apakah kemudian itu masuk di dalam ujian atau bala? Dijawab oleh Imam Shadiq alaihissalam, sesungguhnya bala yang paling berat ada di setiap para nabi. Jadi nabi pun juga merupakan objek yang terkena bala. Kemudian wasinya dan amsal atau yang sama seperti mereka. Amsal ini apa? Amsal ini manusia yang diskursusnya tidak, ini kita mungkin membahas dalam satu lingkup lebih mengerucut bahwa ada maksumin, konsep ismah, tapi amsal ini sama seperti kalau kita menanyakan bagaimana maqam Sayyidah Khadijah atau bagaimana maqam Sayyidah Aminah, Sayyidina Abdullah, Sayyidina Abu Talib. Bagaimana makom-makom mereka ini? Apakah mereka maksum ataukah mereka berada di dalam konsep kenabian, kemaksuman atau tidak? Mereka juga berdosa. Nah, ini yang disebutkan oleh Imam Ja'far Shadiq. Mereka yang memiliki predikat nabi atau wasinya dalam hal ini adalah a'immah. Dan yang ketiga amsal. Amsal ini adalah keluarga dari wasi. Mereka semuanya memiliki bala dan mereka diturunkan sama seperti mereka yang beriman untuk menguji amalan yang baik. Jadi bala itu turunnya adalah bala, tapi maksudnya adalah untuk imtihan. Nantinya akan menjadi ujian, karena di setiap bala pasti ada ujian untuk naik level. Jadi perbedaannya jelas. Untuk mereka yang mendapatkan bala sebenarnya ujian kelas 1. Tapi ujian tadi ini akan terus meningkat ketika mereka akan lolos di dalam setiap ujiannya. Itulah kenapa barang siapa yang lolos dari ujian tersebut dengan sifat dan agama yang baik, maka bala akan turun lebih dahsyat lagi untuk terus mengujinya sampai benar-benar Allah mengetahui dia layak, cocok masuk ke dalam level yang paling tinggi, yaitu level bertemu denganku, kata Allah, di surganya Allah. Jadi Allah, kata Imam Shadiq, kata Imam Ali bin Abi Thalib, dijelaskan tidak pernah menciptakan dunia ini untuk orang mukmin, tidak pernah. Dunia ini hanya tes, hanya imtihan, ibtila walanabluwannakum. Kemudian diturunkanlah ayat Al-Baqarah ayat 155. Kalau kita bisa sedikit mundur makna dari 155 ini, dari 153 sampai 157. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jadi ini tahapannya. Dan 154, 155 wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'
wa naqsin minal amwal wal anfus wath thamarat wa basyiris sabirin. 105. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawat min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Ini ikhwan akhwat harus kita baca, kita lihat tafsirnya, kita kaji lebih dalam. 153 sampai 157 ini makna dari utamanya seorang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Kalian harus menganggap sabar dan salat. Salatnya ini adalah solawat, nanti akan disolawati oleh Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Sudah pertama kali ini Allah sebutkan, sungguh Allah ini benar-benar bersama orang-orang yang sabar. Dan orang-orang yang sabarlah, yaitu predikatnya menjadi nabi, al-wasi wal amthal, yang tadi kita sempat bahas, bahwa mereka diuji nanti. Wala taqulu liman yuqtal fi sabilillah, dan kalian jangan pernah kalian katakan mereka yang mati fi sabilillah amwat, mereka mati, walakin bal ahya walakin la tash'urun. Apa? Akan tetapi mereka ini sungguh sebenarnya hidup. Kita sempat membahas bagaimana orang-orang yang syahid sebenarnya mereka lebih hidup dibanding orang yang hidup. Imam Husain, Imam Ali bin Musa Ar-Ridha, Imam Ali, semua Rasulullah dari makamnya itu, dari makamnya hidup. Semua manusia-manusia yang kelihatan hidup tapi sebenarnya mati. Walanabluwannakum. Nah, ini ayat yang kemudian dijadikan satu ayat pembanding, satu ayat penjelas dari Imam Shadiq, Imam Ali kepada orang Yahudi tadi. Dan kita akan memberi kalian cobaan bisyai'in minal khauf. Kepada siapa tadi ini? Kepada ya ayyuhalladzina amanu. Jadi kehidupan ini tidak mungkin diciptakan, dunia ini tidak mungkin diciptakan untuk orang mukmin. Dunia ini dijadikan ujian dan bala untuk orang mukmin, dan kami berikan kalian ujian bisyai'in minal khauf, kalian akan ngerasa takut. Wal ju', terus kalian ini lapar, dan inilah yang kemudian bisa merubah persepsi manusia manapun. Kita coba puasa kita mungkin hanya 30 hari, itu pun minta pahala sama Allah. Berpuasalah tanpa mengharap ridho kepada Allah, tanpa hal-hal yang lain. Coba kita melakukan diri kita puasa hanya ngetes diri kita ini. Atau mungkin diet, atau mungkin kita ingin mencapai satu badan yang lebih sehat, kita harus berpuasa. Psikis ini akan terganggu biasanya, akan suka marah, akan ngamuan, akan mulai ngelihat orang itu gak suka, karena kita cuma diuji lewat ju', khauf wal ju' wa naqsin minal amwal, dan dipersedikit harta kalian ini, wal anfus wath thamarat, dan jiwa-jiwa kalian nanti ini diambil satu persatu. Keluarga kita diambil, saudara kita, orang tua kita seperti nggak rela. Itu adalah salah satu ujian kepada orang mukmin. Wath thamarat, satu bala yang kemudian kena ke yang lain, atau wabah, atau hal-hal yang sifatnya pandemik, sehingga diri kita ngerasa menyalahkan Tuhan. Padahal sebenarnya kata Allah di akhir ayat ini, wabasyiris, beritahukanlah kabar baik kepada orang yang sabar. Sudah 2 kali nih orang Allah ngasih tahu, innallaha ma'as-sabirin wabasyiris sabirin. Dan puncaknya adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puncak dari kesabaran adalah setiap orang yang sabar bisa mengucapkan kata syukur yang paling tinggi, yaitu kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita milik apa? Dari Allah. Milik Allah. Jadi ini yang sering terjemahan depak salah mengartikan. Kalau kita inna minallah berarti kita dari
tapi ini pakai li, pakai kepemilikan. Inna lillah, artinya apa? Kita tidak pernah memiliki diri kita sendiri. Wa inna ilaihi raji'un, dan seluruhnya akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah, dan itulah orang-orang yang kemudian diucapkan salawat dari Tuhannya, wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang memiliki petunjuk. Setelahnya nanti akan memiliki petunjuk. Akhirul kalam kelewat ini 10 menit. Ternyata ketika akhirnya Imam Ali menutup pembicaraannya kepada orang Yahudi ini, ketahuilah wahai saudaraku, sungguh balakku ini, kata Amirul Mukminin, sudah kuterima ketika aku mulai lahir di dunia ini. Kata Imam Ali, Anda jangan bilang bahwa kita ini tidak kena bala. Tidak, kita ada bala, dan balakku mulai dari aku lahir di dunia ini adalah bala, kata Imam Ali bin Amirul Mukminin, Imam Ali bin Abi Thalib. Dan ketika lahirnya Aqil bin Abi Thalib itu, Aqil itu selalu dipisahkan dari Imam Ali karena takut Aqil tidak kuat dari balak-balaknya Amirul Mukminin. Ujian-ujian yang dilakukan, yang dihadapkan oleh Amirul Mukminin, ditakutkan Aqil ini tidak kuat sehingga mereka harus berpisah rumah, berpisah tempat. Bahwa perbedaan antara ibtila wal imtihan, bala dan ujian, insyaallah kita semua di dalam bulan ini, di dalam bulan Sya'ban, kita terima, kita ridho atas segala sesuatu yang Allah ingin berikan. Perbanyaklah sholawat untuk menjadikan benteng penjagaan diri kita untuk syajaratin nubuwah, dan puncaknya adalah untuk menggapai ranting atau sya'ban dari pohon tuba yang Allah telah semai sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah berikan pahala seluruhnya kepada kedua orang tua kita yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita, guru-guru kita, utamanya kepada Al-Ustaz Ahmad Rusdi bin Za'al Idrus, anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatin fil jannah. Kita berkahkan semua pahala sholawat sya'baniyah kita tadi ini untuk mereka yang sangat berjasa kepada kita semuanya. Sekali lagi Al-Fakir minta untuk membaca Al-Fatihah wa qablaha salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan sesi